Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pemikiran Ibnu Sina, ya, salah seorang pemikir Muslim yang sangat terkenal di abad ke-9 atau 10, ya. Karena Ibnu Sina ini hidup di tahun 980 Masehi sampai 1037 Masehi, atau tepatnya atau bertepatan dengan 370 Hijriah sampai 428 Hijriah. Dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, ya, sosok Ibnu Sina dalam banyak hal sangat unik, ya. Dia banyak memperoleh penghargaan yang tinggi hingga sampai pada masa modern sekarang ini. Karena kita tahu bahwa di samping sebagai seorang filosof, Ibnu Sina ini juga seorang dokter, ya, dokter yang namanya tidak hanya terkenal di masanya, tapi hingga diabadikan sampai zaman modern kita saat ini. Barangkali kita sering melihat nama-nama rumah sakit, ya, diabadikan dari nama beliau, Rumah Sakit Ibnu Sina, ya. Itu karena memang namanya tersebut didedikasikan karena kebesaran beliau sebagai seorang dokter yang banyak memberikan kontribusi bagi kesehatan umat manusia hingga sekarang ini. Ibnu Sina merupakan satu-satunya filosof Muslim, ya, samping seorang dokter ternama. Ia telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci dalam suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim selama berabad-abad. Dia dianggap berhasil membangun sistem kefilsafatan sebagai sesuatu sistem yang lengkap dan terperinci, dan itu adalah berkat peran beliau. Kemudian dengan sistem yang ia bangun menampakkan kebesarannya dan menunjukkan pemikiran yang sangat jenius, ya, dalam menemukan metode-metode dan argumen yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasional murni dan tradisi pemikiran kefilsafatan yang ia warisi, ya, dan lebih jauh lagi dan dalam sistem keagamaan Islam. Karena kita tahu dia adalah filosof Muslim, dia mewarisi pemikiran filsafat yang cemerlang, tapi dia juga seorang pemikir Islam yang mendalami agama Islam dengan sangat baik. Bahkan pendekatan-pendekatan keagamaan yang ia lakukan mewarnai corak kefilsafatannya sebagai seorang filosof Muslim. Tentu kita ingin tahu lebih lengkap riwayat hidupnya. Secara singkat paling tidak bisa kita lihat, ya. Ibnu Sina itu punya nama lengkap Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina, ya. Ibarat dia lebih dikenal dengan Avicenna. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Asfana, suatu tempat dekat Bukhara. Kita tahu Bukhara itu sebuah wilayah di mana tempat lahirnya imam hadis ternama Imam Bukhari, yang diambil dari nama Bukhara. Dan itu sebuah wilayah atau negara sekarang, tepatnya di Asia Tengah, masuk dalam negara Uzbekistan, ya. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Di Bukhara ia dibesarkan
serta belajar filsafat dan kedokteran dan ilmu-ilmu agama Islam. Ketika usia 10 tahun, ia telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan mampu menghafal Al-Quran. Ibnu Sina mendapat bimbingan mengenai logika dan mempelajari buku-buku logika, ya. Kemudian ia juga mempelajari metafisika, terutama ajaran-ajaran dari Plato dan Aristoteles, dengan bantuan komentator dan pengarang-pengarang yang sebelum dia hidup sudah menerjemahkan dan sudah mempelajari filsafat lebih jauh lagi. Sesudah ia mempelajari ilmu kedokteran, ya, karena dia juga mempelajari kedokteran seperti yang saya katakan tadi pada Isa bin Yahya, seorang Masehi atau seorang Nasrani. Belum lagi usianya melebihi 16 tahun, kemahirannya dalam ilmu kedokteran sudah dikenal orang, bahkan banyak orang yang berdatangan dan berguru kepadanya. Ia tidak cukup dengan teori kedokteran, tapi juga melakukan praktek, ya, mengobati orang-orang yang sakit. Ia tidak pernah bosan atau gelisah membaca buku-buku filsafat dan buku kedokteran secara berbarengan, ya. Seraya ia ketika menghadapi kesulitan disebutkan ia memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Sering ia kelelahan, ya, membaca buku, begitu banyak buku-buku kedokteran dan buku-buku filsafat, sehingga membuat ia lelah dalam kehidupan yang dia hadapi. Namun semangat itu tidak mengurangi dia untuk tetap belajar. Jadi kita mengambil satu kata kunci, bahwa ia adalah seorang mujtahid, seorang yang sangat sungguh-sungguh mempelajari ilmu kedokteran, yang sumbangannya sangat besar terhadap ilmu kedokteran hingga dewasa ini, dan mempelajari filsafat secara berbarengan. Dia mengkaji buku-buku logika, metafisika, sehingga dia menghabiskan waktunya dengan kesibukan yang luar biasa dalam mempelajari ilmu. Sehingga dengan waktu yang dia dalami dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut, baik filsafat dan kedokteran, sehingga dia menulis dalam beberapa karya yang menghasilkan dua teori besar dalam ilmu itu, yaitu filsafat dan kedokteran. Dalam karya-karya yang dia lakukan atau dia tulis, di mana ia mempersembahkan sebuah karya Al-Qanun fit Tibb, ya, itu ilmu kedokteran mendapatkan pelajaran banyak dari buku tersebut karena ia tulis secara lengkap dan sistematis. Ibnu Sina bisa dikatakan orang yang pertama yang menemukan peredaran darah manusia, ya, di mana 6 abad kemudian disempurnakan oleh William Harvey, seorang berkebangsaan Barat tentunya. Dia pula lah yang pertama kali mengatakan bahwa bayi selama masih dalam kandungan itu mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Luar biasa, ya. Di abad sedemikian ya sudah menemukan teori, sudah menemukan pandangan-pandangan di bidang kedokteran, di mana William Harvey tadi menyempurnakan 6 abad setelah dia meninggal teori dia mengenai tentang peredaran darah. Bukan hanya itu, Ibnu Sina di dalam bidang kedokteran mempraktekkan pembedahan penyakit-penyakit mungkin sejenis tumor, ya, kanker, ya. Kalau di masanya disebut penyakit yang bengkak, yang ganas, ya. Dan dia melakukan itu dengan pengetahuan yang luar biasa, sehingga ternyata praktek pembedahan yang ia lakukan
sangat berhasil dengan gemilang. Itu di bidang kedokteran. Lalu prestasinya di bidang filsafat, ya, karena ia adalah seorang filosof juga. Ibnu Sina dianggap sebagai imam para filosof di masanya, bahkan sebelum dan sesudahnya. Ia belajar filsafat tidak hanya pada gurunya, tetapi ia juga belajar filsafat dengan otodidak. Ya, seorang yang sangat jenius, ya, menurut para banyak pengagumnya, yang bukan hanya dunia Islam yang menyanjungnya, tapi merupakan salah satu bintang, ya, yang gemerlap memancarkan cahayanya sendiri, ya, yang bukan pinjaman, ya. Sehingga seorang filosof barat, Roger Bacon, pada abad pertengahan menyatakan sebagian besar filsafat Aristoteles sedikit pun tak dapat memberi pengaruh di barat karena kitabnya yang tersembunyi entah di mana. Dan sekiranya ada, sangat sukar sekali didapat dan sangat susah dipahami dan digemari orang karena peperangan yang merajalela di sebelah timur. Sampai saatnya Ibnu Sina, ya, menurut Bacon, dan Ibnu Rushd, pujangga timur, yang membuktikan kembali bahwa filsafat Aristoteles disertai dengan penjelasan yang sangat jelas dan sangat luas. Nah, ini diakui, ya, oleh seorang filosof barat ternama, ya, bernama Roger Bacon, mengakui bahwa kalau tidak ada Ibnu Sina dan Ibnu Rushd yang mencoba menjelaskan pemikiran-pemikiran Aristoteles dengan baik, mungkin kita tidak tahu seperti apa sulitnya mempelajari karya-karya besar dan teori-teori Aristoteles tersebut. Secara sistematis bisa kita lihat sungguhnya bahwa dia memiliki karya-karya yang ada sekitar, menurut peneliti, ya, sekitar 267 karya, ya. Jadi yang terpenting diantaranya di bidang kedokteran yaitu Asy-Syifa, ya. Ini karya berisikan uraian tentang filsafat. Juga dia berbicara tentang konsep fisika, metafisika, dan logika di dalamnya. Kemudian ada juga An-Najah, ya, berisi ringkasan dari kitab Asy-Syifa. Karya ini ditujukan khusus untuk kelompok orang terpelajar yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu filsafat secara lengkap. Lalu tadi yang terkenal adalah, sudah saya sebut, Al-Qanun fi Tibb. Ini adalah buku tentang ilmu kedokteran yang terbagi dalam 5 kitab dalam berbagai ilmu dan jenis-jenis penyakit. Kemudian ada Al-Isyarah wa Tanbihat. Isinya mengandung uraian tentang logika dan hikmah atau filsafat. Ini merupakan karya besar dalam seluruh pemikirannya. Di samping itu ia juga menulis berbagai risalah dalam etika dan psikologi. Secara umum, secara sistematis karya beliau seperti itu. Karena dia banyak mempelajari dan mendalami filsafat dan membuat karya-karya, lalu dia banyak mempelajari ilmu di bidang kesehatan, khususnya kedokteran, maka dari kejeniusannya dalam banyak disiplin ilmu yang sangat luar biasa ini, dia diberi gelar Asy-Syaikh Al-Rais atau the leader among wise men, atau disebut juga Hujjatul Haq, ya. Jadi ini apresiasi oleh Fazlur Rahman, ya, dalam bukunya A History of Muslim Philosophy, ya, di mana Rahman mengatakan bahwa Ibnu Sina merupakan satu-satu filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat secara lengkap dan terperinci, suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim selama berabad-abad, sekalipun mendapat serangan dari pemikir muslim lainnya, baik dari Al-Ghazali atau Fakhruddin Ar-Razi atau Ar-Razi dan lain sebagainya. Demikian komentar Fazlur Rahman. Lalu bagaimana pandangan
dia tentang masalah teologi, dalam filsafat wujud, karena filosof muslim mesti bicara tentang falsafah wujud, Ibnu Sina, bagi dia sifat wujud itu adalah yang terpenting dan mempunyai kedudukan di atas segala sifat lain, walaupun esensi sendiri. Esensi dalam paham Ibnu Sina itu terdapat dalam akal, sedangkan wujud menurutnya terdapat di luar akal. Wujudlah menurut dia yang membuat tiap esensi yang dalam akal mempunyai kenyataan di luar akal. Tanpa wujud, esensi tidak besar artinya. Oleh sebab itu, wujud lebih penting dari esensi. Ya, jadi bagi Ibnu Sina, wujud itu lebih penting dari esensi, sehingga tidak mengherankan kalau ia dikatakan telah terlebih dahulu menimbulkan falsafah wujudiyahnya dari filosof lain. Kalau dikombinasikan, ya, esensi dan wujud itu menurut Ibnu Sina paling tidak mempunyai kombinasi, ya, sebagai berikut. Yang pertama, esensi yang tidak dapat mempunyai wujud, dan hal yang serupa ini disebut oleh Ibnu Sina mumtani', yaitu suatu yang mustahil berwujud, atau di barat sering disebut dengan impossible being. Jadi esensi yang tidak dapat mempunyai wujud, dan hal yang serupa ini disebut dengan suatu yang mustahil terwujud. Lalu kombinasi berikutnya adalah esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh juga tidak mempunyai wujud. Kalau yang pertama tadi yang tak dapat mempunyai wujud, kalau yang kedua adalah esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh pula tidak mempunyai wujud. Ia menyebutnya dengan mungkin atau mungkinul wujud, yaitu sesuatu yang mungkin berwujud tetapi mungkin pula tidak berwujud. Ya, mungkinul wujud dalam teori Al-Kindi sudah saya jelaskan, Al-Farabi, ya, saya kira ada kemiripan dari pandangan mereka ini. Contohnya adalah alam ini yang pada mulanya tidak ada, kemudian ada, dan akhirnya akan hancur menjadi tidak ada. Dia mungkin berasal dari ketiadaan, kemudian nanti dia ada seperti adanya alam saat sekarang ini. Ini contoh yang dia berikan, dan suatu saat alam ini akan hancur. Misalnya ketika Al-Qiyamatul Kubro nanti datang, maka wujud yang tadinya ada dalam bentuk alam ini, dalam bentuk dan dalam benda, maka nanti pada akhirnya tidak akan berwujud karena sudah tidak ada lagi wujudnya. Lalu kombinasi yang ketiga adalah esensi yang tidak mesti mempunyai wujud. Ya, jadi di sini esensi tidak bisa dipisahkan dari wujud. Esensi dan wujud adalah sama dan satu. Di sini esensi tidak dimulai oleh tidak berwujud dan kemudian berwujud. Sebagaimana halnya dengan esensi dalam kategori kedua. Namun esensi mesti dan wajib mempunyai wujud selama-lamanya. Yang serupa ini atau yang seperti ini disebut wujubul wujud, ya, atau wajibul wujud. Ini yang mewujudkan mungkinul wujud. Ini pandangan Ibnu Sina terkait pemikirannya tentang wujud. Baik tentang wujud alam yang dia berikan dengan 3 kombinasi yang bisa kita simak tadi, memang agak rumit, seperti itulah teori filsafat, tetapi saya kira itu mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana wujud manusia, wujud Tuhan, wujud alam itu, wujud ciptaan Tuhan atau kita makhluk ini tentu saja tidak sama dengan wujudnya Tuhan. Wujudnya Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir, sementara wujudnya kita itu dari tidak ada menjadi ada dan akan menjadi ada lagi, misalnya diciptakan kembali oleh Tuhan. Dan wujud kita itu adalah wujud yang tentu tidak sama dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diciptakan dalam wujud yang berasal dari benda dan dalam bentuk, sementara wujudnya Tuhan tidaklah demikian, tidak berasal dari bentuk
atau dari benda atau materi yang sudah ada seperti kita manusia. Nah, kalau kita memahami dalam konsep ilmu tauhid, kita ini makhluk ini adalah ciptaan Tuhan, sementara Tuhan itu adalah di luar makhluk. Maka ketika kita mendefinisikan Tuhan dalam teori ilmu tauhid yang kita pahami selama ini, sering kita sebut Allah itu dengan ma siwal alam. Jadi selain alam itu adalah Allah. Lalu bagaimana pandangan Ibnu Sina mengenai jiwa? Ya. Kalau kita mempelajari tentang jiwa, kita harus memahami dulu bagaimana sih jiwa dalam pengertian kita dalam orang Islam memahami jiwa. Ya. Jiwa itu berasal dari bahasa Arab yang sering disebut dengan istilah an-nafs. Ya. Nafas itu disebut dalam bahasa Indonesia dengan arti jiwa. Dalam bahasa Arab jiwa itu disebut dengan nafs. Merupakan satu kata yang mempunyai banyak makna, ya, dan dipahami sesuai dengan penggunaannya. Namun term nafs dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda-beda sungguhnya. Terkadang nafs itu ditujukan pada hakikat jiwa, yaitu yang terdiri dari tubuh dan ruh. Ya. Tapi juga ada terkadang jiwa dalam pengertian nafs, ya, yang tidak dalam bentuk tubuh, dan hanya salah satunya. Kalau tidak tubuh tentu ruh, kalau ruh ya tidak tubuh. Misalnya bisa dilihat dalam firman Allah dalam Al-Quran, dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuk. Nah, ini kesannya adalah jiwa di sini adalah antara tubuh dan ruh. Ketika manusia diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah, itu adalah dia dengan pemikiran yang melekat pada jiwanya, karena itu adalah manusia yang hidup. Manusia yang hidup tentu saja manusia yang antara ruh dan jiwanya satu keutuhan yang lengkap. Namun perhatian Ibnu Sina ya lebih banyak kepada jiwa dalam bentuk hakikat dan eksistensi. Jadi dia tidak bicara tentang jiwa dalam pengertian ruh dan tubuh, tapi dia lebih pada pengertian jiwa dalam pengertian hakikatnya, ya, hakikat jiwa itu seperti apa dan eksistensinya jiwa atau keberadaan jiwa itu seperti apa. Sehingga Ibnu Sina mendefinisikan sebagaimana Aristoteles mendefinisikan jiwa itu. Ibnu Sina mengatakan bahwa jiwa merupakan hakikat manusia yang sebenarnya. Jadi nafs itu dalam bahasa Arab bagi Ibnu Sina merupakan hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu menurutnya terletak pada jiwanya. Jiwa merupakan kesempurnaan awal. Ya, jadi kesempurnaan tubuh itu belum sempurna sebelum jiwa seorang itu sempurna. Dalam pengertian bahwa ia adalah prinsip pertama yang dengannya suatu spesies atau kita sebagai spesies menjadi manusia yang berinteraksi dalam bentuk realitas. Sehingga jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh. Sebab tubuh sendiri merupakan prasyarat bagi definisi jiwa. Lantaran ia bisa dinamakan jiwa jika aktual di dalam tubuh dengan satu perilaku dan berbagai perilaku. Jadi kesempurnaan manusia itu bagi Ibnu Sina itu bukan hanya kesempurnaan tubuh. Mungkin orang tidak memiliki tubuh yang sempurna, tetapi memiliki jiwa yang sempurna. Dan itu lebih utama. Kenapa? Karena seperti Ibnu Sina katakan tadi, tubuh sendiri merupakan prasyarat saja untuk mendefinisikan. Jadi kelengkapan utamanya itu adalah jiwa sebagai hakikat dari keberadaan manusia itu sendiri. Sehingga Ibnu Sina dalam hal ini mirip dengan Aristoteles, ya, membagi tingkatan jiwa itu pada 3 level.
Yang pertama adalah ia sebut dengan jiwa nabati, yaitu kesempurnaan utama bagi kebutuhan fisik alami dari aspek reproduksi, pertumbuhan, dan makan. Ya. Jadi kalau setelah juga menjelaskan ini ya, bahwa kalau unsur nabati itu, jiwa nabati itu kesempurnaan utamanya itu hanya dalam pemenuhan fisik secara alami, alami tumbuh dari aspek dia berkembang dengan reproduksi, kemudian tumbuh kembangnya dengan makan. Nah ini jiwa nabati, ini jiwa yang paling bawah ya. Lalu yang kedua, meningkat sedikit jiwa hewani, yaitu kesempurnaan utama bagi fisik alam mekanik ya, dari aspek persepsi terhadap partikular dan bergerak atas kehendak sendiri. Ya, kalau hewan itu kan dia sudah reaktif, sudah beraktivitas secara mekanik ya. Kemudian gerakan-gerakannya itu menunjukkan bukan hanya sekedar tumbuh kembang seperti jiwa nabati, tapi dia sudah bergerak atas kemauannya sendiri. Lalu yang ketiga, levelnya adalah jiwa rasional ya, yaitu level yang sempurna, kesempurnaan utama bagi fisik alami mekanik ya, dan aspek melakukan aktivitas-aktivitas yang ada atas pilihan-pilihan dan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan menurut pikiran, serta aspek dari persepsi dari hal-hal yang bersifat umum. Di sini sudah ada level tertinggi akal ya. Kenapa? Karena ini adalah level tertinggi dari makhluk ciptaan manusia, makhluk yang diciptakan dengan nama manusia, di mana manusia ini memiliki kelebihan dan keutamaan, di mana jiwa rasionalnya ini sudah mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan, sudah mampu memilah dan memilih, sudah memiliki akal aktual yang dalam menjelaskannya semua itu dijelaskan dengan nalar yang dimiliki oleh manusia. Dan sehingga sebegitu banyak ciptaan Tuhan dari level 3 bagian tadi itu tampak sekali bahwa jiwa rasional ini adalah jiwa yang sempurna yang dimiliki oleh manusia. Lalu berikutnya Ibnu Sina juga berpandangan terkait jiwa ini. Sifat seseorang itu, bagaimana sifat seseorang itu? Sifat seseorang itu menurut Ibnu Sina sangat tergantung pada jiwa mana dari 3 macam jiwa tadi itu. Tumbuh-tumbuhan, binatang, atau manusia. Jadi orang bisa saja dapat menyerupai binatang, jadi jiwa hewani ya. Tapi jika jiwa manusia yang punya pengaruh atas dirinya, maka orang itu dapat menyerupai kesempurnaan, dapat menghampiri kesempurnaan. Kalau hanya jiwa yang kita isi dalam diri kita hanya untuk makan, itu hanya jiwa untuk tumbuh kembang, jiwa nabati menurut dia. Kalau hanya untuk menguasai sesuatu, kerakusan, kemudian ketamaan, kemudian membabi buta, atau memakai hukum rimba, atau tidak menggunakan nalar lah ya. Ini adalah jiwa hewan. Ya, penguasaan terhadap suatu makhluk, terhadap makhluk yang lain atau lawan terhadap yang dia kuasai, ini bagaikan seekor singa yang menandai wilayahnya dengan kencing sebagai penanda ya, sehingga nanti dia tahu di mana teritorial dia, dan itu hanya berdasarkan keinginan atau naluri untuk menguasai. Kalau manusia kan tidak seperti itu. Ketika dia berkuasa, dia tetap dengan aturan yang dia pakai dalam kekuasaan yang dia gunakan. Ketika dia memegang jabatan, dia melakukan jabatan itu sesuai dengan amanah yang diberikan atau mandat yang diberikan. Karena kita menggunakan level yang ketiga, yaitu aspek rasional, mana aturan itu adalah bentuk rasionalisasi manusia dalam menjalani kehidupannya.
Sehingga kalau jiwa manusia menurut Ibnu Sina lebih jauh dikatakan merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud yang terlepas sesungguhnya dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Sungguh pun jiwa manusia tidak mempunyai fungsi-fungsi fisik, ya, menurutnya. Dan demikian tidak mempunyai keinginan pada badan untuk menjalankan tugasnya sebagai daya yang berpikir. Jiwa masih tetap berkeinginan pada badan karena pada permulaan wujudlah badan yang menolong jiwa manusia untuk dapat berpikir. Jadi secara tak langsung dia ingin mengatakan antara keterkaitan jiwa dengan badan, dengan jasad itu tentu saja ada. Kalau kita pernah mendengar statement atau pernyataan yang mengatakan dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Artinya dalam posisi ini kejernihan berpikirnya jiwa yang rasional itu juga sangat ditentukan oleh fisik yang sehat juga tentunya, ya, mens sano in corpore sano, ya, sering kita dengar seperti itu. Karena memang kalau kita lihat, karena dia ini seorang dokter, ya, apa yang dia katakan itu memang ada benarnya. Orang mungkin secara badannya dia sehat, ya, tapi ketika jiwanya terganggu, dia stres atau dia dalam tekanan, itu ternyata mempengaruhi gerak dari badannya itu sendiri. Orang kadang-kadang malas bergerak atau mager gitu, ya, istilah anak muda sekarang. Atau orang tidak punya motivasi untuk menjalankan aktivitas dengan bersemangat, padahal secara physically atau secara fisik dia tuh sehat. Namun karena jiwa atau kondisi jiwanya mungkin tidak tenang atau tidak sehat, itu mempengaruhi perilaku dan tindakannya dalam melakukan sesuatu. Jadi dalam pandangan dia sebagai seorang dokter, saya kira ini sangat betul juga dalam kehidupan kita. Maka dalam menjaga agar pikiran kita ini sehat, maka kita juga perlu menyehatkan tubuh kita. Karena kita tahu pikiran yang sehat atau jiwa yang sehat itu tentu saja didukung oleh tubuh kita yang sehat. Sehat dalam pengertian tidak hanya sehat, bahkan untuk saat sekarang ini sehat itu tidak cukup, tapi sehat dan bugar tentunya juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemikiran Ibnu Sina ini, di mana Ibnu Sina sebenarnya sangat banyak yang bisa dipelajari dari pemikiran dia dalam filsafatnya, tetapi waktu yang sangat singkat ini tentu saja tidak dapat menyampaikan semua aspek itu, karena saya tadi juga menjelaskan bukan hanya filsafatnya yang secara garis besar saya sampaikan, tetapi juga teori-teori dia tentang jiwa yang berkaitan dengan kedokteran, di mana semua itu hanya sebagian kecil yang saya sampaikan dan hanya secara garis besarnya saja. Mungkin lain waktu bisa kita dalami lagi secara mendalam pemikiran Ibnu Sina ini. Namun yang jelas bahwa dia sudah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan khazanah pemikiran Islam, khususnya falsafah Islam, bahwa teori-teori kedokteran yang ada sekarang ini, kita jangan hanya berpikir itu melulu semua dari barat, tapi justru itu berawal dari pemikiran dan sumbangan sebagian dari Ibnu Sina. Karena dia bukan hanya terkenal sebagai seorang filosof, tetapi dia juga terkenal sebagai seorang dokter yang ternama, yang diakui, sebagaimana Roger Bacon tadi menyampaikan pernyataannya terkait dengan Ibnu Sina. Demikian yang dapat saya aturkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan jiwa dan kesehatan badan, dan menjalani ibadah puasa dengan baik dan nyaman walaupun dalam suasana pandemi corona ini. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Tentu saja banyak kekurangan yang saya sampaikan, dan itu adalah dari saya, dan kalau itu benar datanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.